Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sakhri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita berjumpa kembali dalam kesempatan Sanlat Ramadan ini secara online. Mudah-mudahan kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, barangkali kalian pernah mendengar lagu yang Bapak senandungkan ini. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak sumbang karena memang bukan seorang penyanyi profesional. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Nah, di dalam lagu tersebut ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Anak ini bertanya tentang apa sih keuntungan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hal-hal yang sebelumnya halal dan kemudian tidak boleh, harus dijaga selama melaksanakan ibadah saum. Anakku yang soleh dan soleha, di dalam beberapa hadis terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh keriduan semata mengharapkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keuntungannya adalah mendapatkan ampunan atas dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Itulah salah satu keuntungan yang akan diperoleh bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Yang kedua, keuntungan berikutnya adalah bau mulutnya akan menjadi harum, tapi bukan sekarang di dunia, nanti di akhirat nanti. Sebagaimana hadis riwayat dari Bukhari, sesungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Bayangkan, bau mulut saja dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah saum. Terlebih juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ingat, bukan pada saat ini di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Yang ketiga, keuntungan berikutnya adalah akan mendapatkan syafaat dari puasanya. Ini adalah satu hal yang sangat kita harapkan, karena syafaat itu sangat kita butuhkan. Manusia manapun akan sangat membutuhkan syafaat atau pertolongan. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah, saum yang kita laksanakan akan menjadi pemberi pertolongan kepada kita di hari di mana tidak ada pertolongan lain. Itu adalah kemanfaatan dari kita melaksanakan ibadah saum berikutnya. Yang keempat, keuntungan atau benefit yang akan kita peroleh dari melaksanakan ibadah saum adalah mendapatkan pintu khusus masuk surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka.
Dan jika mereka sudah masuk semuanya, pintu tersebut akan ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanallah, ada sebuah fasilitas khusus yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah saum berupa pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keuntungan atau manfaat yang akan dirasakan oleh seorang yang menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan adalah kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Robnya. Anakku yang soleh dan soleha, 5 hal tersebutlah yang akan menjadi keuntungan atau benefit apabila kita melaksanakan saum dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab, itu saja yang bisa disampaikan. Salah dan hilaf semata datang dari kelemahan pribadi. Apabila ada pemahaman, semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.